Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali berjumpa dengan Anda semua di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di pasal yang ke-8 dari kitab 1 Tawarikh. Kalau kita kembali flashback memulai dari kitab 1 Tawarikh, pasal pertama, pasal kedua sampai di pasal yang ke-8, ini merupakan silsilah daripada anak-anak Yakub, silsilah daripada suku-suku Israel. Yang menarik adalah diawali dari suku Yehuda dan diakhiri oleh suku Benyamin. Kenapa diawali daripada suku Yehuda? Padahal mestinya kalau diurutkan yang sulung itu adalah suku Ruben. Dan kenapa pula diakhiri dengan suku Benyamin? Suku Yehuda itu melahirkan raja-raja Israel, dimulai oleh Raja Daud. Dan di pasal yang ke-8 ini diakhiri suku Benyamin. Suku Benyamin menonjol karena dari garis keturunan Benyamin lah lahir Raja Saul, raja pertama di Israel setelah akhirnya digantikan oleh Daud. Seolah-olah penulis daripada kitab 1 Tawarikh ini hendak membandingkan, diawali dari suku Yehuda, diakhiri dengan suku Benyamin, diawali dengan cerita tentang Raja Daud dan diakhiri juga cerita tentang Raja Saul. Kalau Anda baca di dalam ayat-ayat di pasal yang ke-8 ini bahkan diakhiri oleh daftar keturunan Saul. Kenapa seolah ada pembanding Daud dan Saul? Kita mesti mengerti Bapak Saudara semuanya bahwa Saul dan Daud adalah contoh pribadi yang sangat bertolak belakang. Saul adalah memiliki awal yang sangat bagus, memiliki start yang sangat bagus. Dibandingkan Daud, dia memiliki start yang kurang mulus. Saul memiliki perawakan yang gagah, Daud perawakannya ketika waktu Alkitab ini ditulis tentang sejarah Daud, dia masih biasa-biasa, pipinya masih kemerah-merahan. Saul dipilih langsung oleh Tuhan, disetujui oleh rakyat, semua mendukung daripada Saul. Sedangkan Daud tidak langsung dia naik menjadi raja, melalui proses yang sangat panjang. Seolah-olah ada pembanding antara Saul dan Daud. Saul mengalami kemudahan, anugerah, seolah-olah menerima durian runtuh, langsung dia jadi raja. Daud melewati proses yang sangat panjang. Sedikit karirnya naik, dia kemudian dijatuhkan, dikejar-kejar, jadi buron, berpura-pura tidak waras, harus sembunyi-sembunyi, dan seterusnya. Tetapi toh akhir kisah hidup mereka menunjukkan siapa yang berkualitas. Saul dengan perawakan yang gagah, dengan karisma yang kuat, dia dipilih Allah, disetujui oleh rakyat, semuanya mendukung, menjadi raja dengan undian. Tiba-tiba langsung dia bisa jadi raja. Dan ternyata akhir hidupnya sungguh menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena dia mengambil keputusan yang keliru, membuat pilihan-pilihan yang keliru saat dia memerintah sebagai raja di Israel. Harusnya dia menjadi raja yang membawa Israel hidup takut akan Tuhan. Harusnya Raja Saul aman dengan dirinya sendiri. Tapi ketika muncul Daud, rasa aman itu hilang, digantikan iri hati, digantikan kebencian, dan dia berusaha berulang kali untuk membunuh Daud. Bandingkan dengan Daud. Daud diproses Tuhan luar biasa, dikejar-kejar Saul untuk terus-menerus dibunuh. Tapi lihat bagaimana Daud mengampuni Saul, punya kesempatan untuk membunuh Saul tapi tidak melakukannya. Bahkan Daud berkata, dijauhkanlah kiranya daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud memberikan kesempatan kepada Saul tidak membalas dendam, tapi Saul rupanya lupa mendapat kebaikan daripada Daud, terus mengejar-ngejar lagi. Kali kedua Daud memberikan kesempatan lagi. Lihat,
Yang satu memiliki sikap hati yang sedemikian lembut, sikap hati yang sedemikian menyenangkan hati Tuhan. Yang satu dipenuhi dengan iri hati dan kebencian. Maka akhir hidupnya pun terlihat jelas. Dari Daudlah lahir raja-raja Israel. Saudara-saudara, dibandingkan antara suku Benyamin dan suku Yehuda, dibandingkan antara Saul dan Daud, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Ingat baik-baik, segala sesuatu itu sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Seperti Saul menerima anugerah menjadi raja dengan undian. Sayangnya Saul tidak bertanggung jawab atas anugerah itu. Karena tidak bertanggung jawab, maka dipindahkan kepada Daud. Berulang kali Saul melakukan kebodohan. Saul tidak taat ketika harus membunuh seluruh bangsa Amalek. Tidak taat melakukannya. Disuruh membunuh seluruh ternaknya, dia menyisihkan mereka yang tambun-tambun itu domba dan kambing. Saudara-saudara, kita melihat di sini ketidaktaatan Saul. Kita melihat kesembronoan Saul. Harusnya menunggu dulu Samuel datang untuk mempersembahkan korban, tapi Saul dengan lancang mempersembahkan korban. Persembahan itu sendiri, padahal itu hanya boleh dilakukan oleh imam. Lihat, bandingkan dengan Daud, bandingkan dengan ketaatan Daud, bandingkan dengan bagaimana kasihnya Daud kepada Tuhan. Sampai-sampai di perjanjian baru nama Daud kembali dicatut, kembali dimunculkan. Kisah Para Rasul mencatat seperti ini, bahwa Tuhan mendapati Daud bin Isai, orang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendaknya. Saudara-saudara, belajar dari Daud. Memang tidak semulus Saul di awal, tidak mendapat durian runtuh. Sebaliknya, proses untuk menjadi raja sangat panjang, sangat berat, penuh penderitaan. Tetapi dia memiliki respon hati yang benar, memiliki ketaatan yang benar, memiliki kasih yang benar kepada Tuhan. Itulah yang membuat Daud diangkat. Saudara, kita bisa membandingkan Saul dan Daud. Saya harap kita bisa meneladani orang yang benar, teladani Daud, dan jangan sampai sikap Saul kita tiru dalam hidup kita.